Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah pastinya baik-baik saja. Bisa jadi berharap kalian bisa tetap semangat dalam proses belajarnya meskipun kita belajar secara daring. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan macam-macam sumber energi. Kita melanjutkan materi energi pada pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita baca doa di dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa lebih mudah untuk kita pahami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, apa sih sebetulnya sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Semua benda yang dapat menghasilkan energi itu dikatakan sebagai sumber energi. Ada beberapa sumber energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah sumber energi yang berasal dari angin. Kemudian yang kedua adalah sumber energi yang berasal dari air. Yang ketiga adalah sumber energi yang berasal dari matahari. Yang keempat adalah sumber energi yang berasal dari listrik. Yang kelima adalah sumber energi yang berasal dari bahan bakar minyak bumi. Dan masih banyak lagi sumber energi yang ada di sekitar kita. Kita mulai yang pertama adalah sumber energi yang berasal dari matahari. Matahari ini merupakan salah satu sumber energi yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi matahari ini merupakan sumber energi yang terbesar di bumi, yang mana matahari ini termasuk sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Keberadaannya akan selalu ada selama kehidupan ini masih ada, dan merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi matahari dapat dimanfaatkan yang pertama untuk mengeringkan benda basah. Ibu kita di rumah untuk mengeringkan pakaian, maka tinggal kita jemur di bawah sinar matahari sehingga lama-kelamaan akan mengering. Yang kedua, para nelayan akan mengeringkan ikan tangkapannya untuk dijadikan sebagai ikan asin, maka tinggal dijemur di bawah terik matahari. Kemudian yang kedua, energi matahari ini dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan sebuah alat yang namanya panel surya. Alat inilah yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian yang berikutnya, energi matahari ini dapat membantu proses pembuatan garam. Petani garam membuat sebuah tambak untuk menampung air laut. Air laut dibiarkan, maka air laut itu akan mengalami proses penguapan sehingga yang tersisa tinggal butiran-butiran garam. Inilah manfaat energi matahari dalam proses pembuatan garam. Kemudian yang berikutnya, energi matahari ini digunakan untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kita ketahui fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang memanfaatkan cahaya matahari. Cahaya ini dijadikan sebagai bahan bakar untuk membakar bahan-bahan makanan dan dijadikan bahan-bahan seperti air dan karbon dioksida untuk dijadikan makanan dan oksigen. Energi matahari pun juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar pada kompor matahari. Jadi ini merupakan kompor yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, tinggal langsung diletakkan di bawah sinar matahari dengan membentuk sebuah cekungan sehingga di situ akan ada titik fokus atau titik api untuk membakar makanan.
Kemudian energi matahari pun juga bisa digunakan untuk membantu proses pembentukan vitamin D. Makanya tidak heran adik bayi kita di rumah setiap pagi mesti akan dijemur di bawah sinar matahari agar proses pembentukan tulang akan lebih maksimal. Kemudian sumber energi yang kedua adalah air. Air ini merupakan salah satu sumber energi yang menghasilkan energi kimia dan energi gerak. Air ini merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan. Air ini sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Air ini digunakan sebagai salah satu sumber air minum bagi makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup pasti akan membutuhkan air untuk minum. Kemudian yang kedua, air ini dijadikan sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya misalkan kita mandi, kemudian mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci mobil, dan bahkan air ini dijadikan sebagai tempat tinggal bagi beberapa makhluk hidup seperti ikan. Kemudian yang berikutnya adalah air ini digunakan untuk mengairi sawah. Tanaman padi, jagung akan bisa tumbuh secara maksimal ketika dialiri air. Sehingga untuk mengairi sawah digunakanlah air. Berikutnya, air ini bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik. Air yang ditampung akan dialirkan pada sebuah kincir air. Kincir air, ketika terkena aliran air, maka kincir air itu akan berputar. Kincir air dihubungkan pada sebuah generator, maka generator pun akan berputar. Ketika generator berputar, maka generator itu akan menghasilkan energi listrik. Sumber energi yang berikutnya adalah angin. Angin merupakan sumber energi yang dapat menghasilkan energi gerak. Angin bisa menghasilkan sumber energi listrik. Ketika kita membangun sebuah aerogenerator, angin itu akan memutar baling-balingnya, sehingga baling-baling yang berputar akan menggerakkan generator. Generator yang bergerak akan menghasilkan energi listrik. Alat ini yang disebut dengan aerogenerator, yaitu alat yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik. Manfaat angin yang kedua adalah untuk menggerakkan perahu layar. Pada zaman dulu, perahu menggunakan energi angin sebagai energi utama untuk menggerakkannya. Dia mengembangkan sebuah layar agar supaya bisa tertiup angin sehingga mampu menggerakkan perahu layar. Kemudian yang ketiga, angin juga bisa dimanfaatkan untuk membantu mengeringkan pakaian. Ketika kita menjemur pakaian, matahari dalam keadaan mendung, maka kita bisa mengangin-anginkan pakaian itu sehingga lama-kelamaan akan menjadi kering. Manfaat angin yang keempat, seringkali kita manfaatkan angin itu untuk menerbangkan layang-layang. Ketika sudah masuk pada musim angin, maka rata-rata anak-anak akan bermain layang-layang. Layang-layang akan mudah untuk diterbangkan ketika ada tiupan angin. Ketika tidak ada tiupan angin, maka layang-layang akan sangat sulit untuk diterbangkan. Sumber energi yang berikutnya adalah sumber energi yang berasal dari energi listrik. Energi listrik ini merupakan sumber energi yang paling banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Peralatan rumah tangga banyak memanfaatkan energi listrik agar bisa digunakan. Contohnya misalkan kita bisa menyalakan televisi, kemudian kita bisa menyetrika pakaian, kemudian pemanfaatan kipas angin, AC, dan kulkas.
itu adalah memanfaatkan energi listrik. Kemudian sumber energi yang berikutnya adalah sumber energi yang berasal dari bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini menghasilkan energi kimia. Bahan bakar minyak yang disuling akan menghasilkan berbagai macam bahan bakar seperti solar, bensin, kerosin, LPG dan sebagainya, aspal. Salah satu pemanfaatan bahan bakar minyak adalah bensin dan solar. Bensin dan solar ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Kemudian bahan bakar minyak juga digunakan untuk pembuatan kerosin dan LPG. Kerosin ini adalah minyak tanah, yang mana kerosin dan LPG ini dijadikan untuk bahan bakar memasak ibu di rumah. Kemudian sumber energi yang berikutnya adalah aki dan baterai. Aki dan baterai ini merupakan sumber energi kimia yang nantinya menghasilkan energi listrik. Aki dan baterai ini bisa mengubah bahan energi kimia menjadi energi listrik. Aki ini dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menyalakan mesin mobil dan menyalakan mesin sepeda motor. Ketika ayah di rumah mau menyalakan mobil ataupun sepeda motor, maka harus di starter terlebih dahulu. Ketika di starter, maka itu memanfaatkan energi dari aki. Kemudian baterai banyak dimanfaatkan seperti pada jam dinding atau jam alarm. Pada remote TV itu juga memanfaatkan baterai. Bahkan baterai ini juga dimanfaatkan untuk menyalakan mainan kita, mobil-mobilan atau robot-robotan, mobil remote dan seterusnya, itu memanfaatkan baterai. Itulah pembahasan sumber energi kita. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menyimak dengan sebaik-baiknya sehingga materi ini mudah untuk dipahami. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Sajudi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.